Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Akil Wahid, Alam Ansori, Yusuf Akbar, dan Evin Maftuh Muzadi akan membahas tentang semantik dan sejarahnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari semantik itu. Pengertian semantik berasal dari bahasa Yunani sema, yang berarti kuburan, yang mempunyai tanda siapa yang dikubur di situ. Sedangkan secara terminologi, semantik merupakan ilmu tentang hubungan simbol-simbol linguistik dengan hal-hal yang lain dari simbol-simbol itu sendiri, yang mengacu kepada apa yang mereka artikan dan mengacu kepada apa yang mereka acu. Ogden dan Richard dalam pengantar ilmu linguistik mendefinisikan semantik sebagai ilmu yang mempelajari makna tanda bahasa. Makna tanda bahasa yang dimaksud adalah adanya keterikatan antara lambang, citra mental atau konsep yang dikenal dengan teori segitiga. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, semantik diartikan sebagai ilmu, arti kata, atau pengetahuan tentang seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Dengan memperhatikan beberapa definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang menjadikan makna sebagai objek kajiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang makna dan arti. Dalam kajian linguistik, makna dan arti merupakan dua kata yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, makna disebut sense, sedangkan dalam bahasa Inggris juga, yaitu arti disebut dengan meaning. Menurut Lyon, sebagaimana dikutip oleh Jaya Sudarma, menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-kata yang lain. Arti dalam hal ini menyangkut hal yang bersifat leksikal dari kata-kata itu sendiri. Jadi disebut makna jika arti sebuah kata telah berubah dari arti dasarnya. Sementara arti dasar itulah yang disebut dengan arti. Contohnya yaitu mata. Mata arti dasarnya adalah merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk melihat. Sedangkan ungkapan mata keranjang menunjukkan perubahan arti dasar mata kepada makna playboy. Saya akan membahas tentang wilayah kajian semantik atau wilayah yang dibahas oleh semantik. Semantik membahas banyak sekali wilayah, berbagai macam masalah. Yang pertama ada semantik linguistik. Semantik linguistik merupakan ilmu tentang yang pertama arti dari simbol-simbol dan bagaimana arti simbol-simbol ini berubah. Kemudian ada yang kedua, berbagai macam simbol dan bentuk-bentuk ucapan yang dipakai untuk mengkomunikasikan makna-makna atau arti-arti. Yang ketiga, ilmu tentang hubungan simbol-simbol antara satu simbol dengan yang lain. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu ilmu tentang pengaruhnya pada perilaku manusia. Kemudian semantik deskriptif, yang selanjutnya adalah semantik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau studi ilmiah tentang bahasa-bahasa alamiah yang sering digunakan, yang sering disamakan dengan linguistik. Kemudian yang ketiga ada semantik formal. Semantik formal adalah analisis mengenai hal-hal seperti kalkulus-kalkulus antara suatu teori tertentu
dan kalkulus logis yang dipakai untuk memasukkan teori tersebut, untuk memaknakan teori tersebut, dan hubungan-hubungan antara tingkat-tingkat sintaktis dari semantik dan logika. Kemudian selanjutnya ada semantik ilmu. Semantik ilmu yaitu suatu ilmu, suatu semantik yang membahas tentang analisis bahasa formal atau artifisial. Kemudian yang terakhir ada semantik logis. Semantik logis adalah merupakan cabang logika yang mempelajari arti ungkapan linguistik. Semantik logis merupakan cabang metalogika yang mempelajari penafsiran terhadap kalkulus-kalkulus analogis. Analisis semantik harus digunakan apabila menyimak bahasa yang digambarkan dari segi metateori, sebab banyak fakta-fakta. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis makna. Jenis-jenis makna ada 9. Yang pertama adalah makna konseptual. Makna konseptual ini adalah makna yang dihasilkan berdasarkan komponen-komponen yang terdiri dari kata itu sendiri. Dengan kata lain, contoh dalam bahasa Inggris kata cotton itu memiliki komponen dasar yaitu putih, lembut, kemudian bahan pembuat pakaian, pembuat kain. Kemudian yang kedua adalah makna generik. Makna generik ini adalah makna konseptual yang memiliki arti secara luas dan umum. Yang contohnya adalah apakah Ibu Diana mengajar hari ini? Nah, kata ibu di sini bukan berarti ibu yang melahirkan kita atau yang mengandung kita, akan tetapi ibu di sini bermakna luas sebagai profesi, yaitu Ibu Diana berprofesi sebagai seorang guru. Nah, yang ketiga itu adalah makna spesifik. Ini kebalikan dari makna generik. Yang ketiga ini adalah makna konseptual yang memiliki arti secara sempit dan secara khusus. Contoh, pertandingan bola basket akhirnya dimenangkan oleh Surabaya. Kata Surabaya bermakna sempit, yaitu bukan seluruh masyarakat Surabaya, akan tetapi yang berpartisipasi dalam pertandingan itu. Nah, yang keempat adalah makna polisemi. Makna polisemi itu adalah makna yang memiliki beberapa makna jika kata tersebut dengan berhubungan dengan kata lain. Contoh, kaki gunung dengan mata kaki. Berbeda arti dalam dua kata ini. Jika mata kaki itu berada di kaki bagian bawah, kemudian kaki gunung itu berada di bawah pegunungan atau di bawah gunung, yaitu lereng gunung. Kemudian makna sinonim. Sinonim ini persamaan kata. Contoh, bersamaan bahasa Inggris good bersamaan dengan nice, great. Jika bahasa Indonesia bagus bersamaan dengan baik. Makna antonim yaitu makna yang berlawanan. Bagaimana makna berlawanan? Yaitu contoh kata pria dan wanita. Kemudian ada makna hiponimi. Makna hiponimi ini adalah relasi makna antara kata yang mengacu pada makna khusus. Contoh, rose, orchid, jasmine. Ini adalah beberapa jenis bunga. Nah, kemudian hipermini ini yang ke-8. Makna hipermini ini adalah relasi makna yang mengacu pada makna secara umum. Contoh, kucing. Ada kucing Angora, Persia, kucing kampung. Kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah makna metonimi. Makna metonimi adalah relasi makna bagian dari keseluruhan. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris adalah roof. Roof itu adalah atap, keseluruhannya adalah house atau rumah. Kemudian ada wheels. Wheels itu adalah roda dan keseluruhannya itu adalah car atau mobil. Terakhir yaitu adalah manfaat semantik. Pertama, manfaat semantik bagi wartawan atau reporter, yaitu semantik mempermudah mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui kata dan makna yang tepat dan sesuai. Yang kedua, manfaat bagi peneliti linguistik, yaitu semantik memberikan mereka bekal teoritis untuk meneliti suatu bahasa. Dan manfaat bagi para guru dan pelajar yaitu semantik membantu mereka atau memahami seluk-beluk bahasa yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Manfaat bagi orang awam yaitu semantik memberikan mereka bekal teoritis dan praktis untuk memahami segala informasi lewat suatu bahasa. Kesimpulan, semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang menjadikan makna sebagai objek kajiannya. Sekali lagi, objek kajian semantik adalah makna.
disebut makna jika arti sebuah kata telah berubah dari arti dasarnya. Sementara arti dasar itulah yang disebut arti. Wilayah kajian semantik yaitu semantik linguistik, semantik deskriptif, semantik formal, semantik murni, semantik logis. Istilah semantik digunakan pertama kali dalam arti teknis dan filologi. Dalam filologi, istilah ini menunjuk pada studi historis, berorientasi empiris tentang perubahan-perubahan makna dalam perkataan. Dalam filsafat, istilah ini biasanya dianggap bersama dengan sintaktika dan pragmatika sebagai aspek-aspek yang sama usianya dari studi semantika. Dalam pengertian ini bergulat dengan hubungan antara tanda-tanda dan objek-objek yang ditandakannya. Makna terbagi menjadi makna konseptual, makna generik, dan makna spesifik. Polisemi, sinonim, antonimi, hiponimi, hipermini, dan metonimi. Semantik mempunyai banyak manfaat dalam pekerjaan manusia, di antaranya mempermudah manusia, terutama para wartawan, peneliti, guru, dan orang awam. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat pada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.